Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moreno. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya bersekolah di SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Dasar. Dan sebelum kita mulai, apa yang ada di pikiran kalian tentang jurusan TKJ? Apakah siswa yang bisa ngehack ataukah seorang siswa yang memiliki keterampilan komputer dan jaringan? Daripada itu semua, mari kita mulai. Dan sistem videonya saya bagi menjadi 3, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan nanti mungkin ada penutup. Dan satu hal lagi, yaitu videonya dari sudut pandang saya. Kalau memang ada perbedaan dan memang kurang dari saya mohon maaf. Jadi ini memang konsepnya pengalaman. Pertama, di kelas 1 itu teman-teman. Kelas 1 itu kelas yang mengawali saya untuk memulai dari nol sampai kurang lebih 3 tahun ya. Menuju menuju lulus lah, tapi kelas 1 dulu ya. Di kelas 1 ini saya mau bercerita dulu bahwasannya jurusan saya dan kelas saya itu adalah kelas dengan murid terbanyak dan jurusan dengan murid yang terbanyak. Ya, karena juga di kelas saya itu dan kelas yang lainnya jurusannya itu hanya memiliki satu kelas. Jadi sekolah saya memang sepi murid ya. Untuk selanjutnya adalah tentang pelajarannya. Kita ke pelajarannya. Untuk pelajarannya itu tidak hanya mempelajari kejuruan, tapi juga mempelajari pelajaran umum. Dan menurut saya itu cukup banyak ya. Yaitu pelajarannya adalah sekitar, jika digabung dengan pelajaran kejuruan dan pelajaran umum itu ada belasan. Cukup banyak ya. Dan memang bisa melelahkan ya. Dan juga menurut saya fokusnya itu umum juga banyak, jadi nggak cuman fokus kepada kejuruan tapi umum juga fokus banyak, benar fokus pada umum juga tapi fokusnya terbagi gitu ya, fokus ini tapi kalau kejuruan juga fokus. Nah, di kejuruan ini mempelajari tentang teknik komputer dan jaringan dasar, terus juga ada pelajaran pemrograman dasar yaitu mempelajari Pascal gitu, bahasa pemrogramming memang untuk pelajar. Terus juga ada mempelajari desain grafis, belajar Corel Draw, belajar Photoshop itu. Setelah itu juga mempelajari yang namanya sistem komputer, pelajari kode biner, gerbang logika, pelajari teman-teman. Dan juga pertama teknik komputer dan jaringan, terus pemrograman, terus mempelajari tentang sistem komputer, apa aja lagi ya. Saya cek dulu ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Pelajari teknik komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, terus juga sistem komputer, desain grafis. Untuk sisanya sebenarnya ada informatika dan mungkin kalau saya lupa ada mungkin ya. Tapi informatika itu bukan diajari oleh guru khusus kejuruan, tapi di umum pun diajari. Namun saya tidak tahu apakah informatika ini karena bukan basicnya guru kejuruan yang mengajari saya, dia itu eh di kelas lain, kejuruan lain itu tuh juga mempelajari kejuruan. Jadi saya ambil fokus untuk pelajaran yang benar-benar kejuruan. Dan mungkin kalau di rapat itu mungkin dia masuk informatika, mungkin ya. Tapi saya singkirkan terlebih dahulu karena memang menurut saya kita ngomongin yang empat, kurang lebih empat ini aja ya. Nah, untuk praktek di desain misalkan mendesain poster, bikin poster PPDB gitu ya, poster PPDB, terus bikin video juga. Tak ini termasuk desain grafis, tapi untuk bikin video bikin tugas bikin video PPDB per kelompok ya, per kelompok. Terus juga bikin apa ya, em, bongkar PC, terus bikin semacam makalah gitu tentang perangkat-perangkat hardware-nya itu teman-teman. Terus dipresentasiin juga dengan perangkat-perangkatnya disebutkan.
Ya begitulah, dicampur dengan kesibukan juga di kelas 10 dengan pelajaran umum, ya termasuk bisa letih juga di situ ya teman-teman. Kurang lebih di kelas 10 intinya itu tidak fokus terhadap kejuruan, tapi juga fokus terhadap pelajaran umum teman-teman. Oke, mungkin di kelas 1 cukup segitu saja ya. Mari kita lanjut ke kelas 2. Oke, kita lanjut ke kelas 2. Kelas 2 adalah kenaikan dari kelas 1. Oke, kelas 2 itu adalah kelas di mana tingkat fokus untuk memperdalam kejuruan juga ditingkatkan. Apalagi di kelas 2 ini memang menurut saya ini persiapan untuk PKL ya. Jadi nanti di kelas 2 mempelajari kejuruannya difokuskan. Untuk di kelas 2 kejuruannya difokuskan. Pelajaran umum mulai dikurangkan teman-teman. Dan di kelas 2 ini mempelajari tentang bikin kabelan. Oke, bikin kabelan. Aku tunjukin kabelan nih. Ini kabelannya teman-teman. Nih kabelannya, kabelannya. Yang kabelannya tapi kabelan kelas 3. Kabelan kelas 3. Karena di kelas 3 itu bikin kabel untuk praktek hukum atau ya semacam persiapan hukum teman-teman. Jadi jumlah kabelnya cukup banyak ini. Karena di kelas 2 itu mungkin buat beberapa doang. Juga kan di kelas 2 kan baru belajar. Jadi buat gue itu di kabelan tuh cukup sulit ya sebenarnya. Kunci dari buat kabelan itu gampang. Tenang aja udah. Tenang, kalem, simple. Lama-lama bisa kalau bikin kabelan kan. Ada jenisnya strike, cross kan sama-sama apa sama perangkat beda perangkat gitu teman-teman. Juga kan di kelas 2 belajar tentang namanya perakitan komputer dan troubleshooting komputer teman-teman. Seingat gue ya, troubleshooting komputer diajarin juga. Misalnya kenapa PC nanti nggak kayak gini, kenapa gitu, nggak bisa hidup kenapa, bip kenapa, diajarin teman-teman. Di kelas 1 itu diajarin, gue lupa sebutin ya, di kelas 1 diajarin tentang namanya pemasangan CPU, pemasangan komputer dengan monitor dengan beserta keyboard dan mouse-nya. Oke teman-teman, terusan kita lanjut ke kelas 2. Nah di kelas 2 itu juga hmm, setelah perakitan mempelajari Cisco teman-teman, simulasi jaringan. Simulasi jaringan, membuat jaringan secara simulasi, jadi ya nggak beneran tapi di sebuah software. Cisco pakai tracer. Nah di Cisco pakai tracer ini kalian nanti akan tahu cara menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, terhubungnya perangkat, dan nanti juga kalian tahu penyebabnya kok ini nggak bisa terhubung gitu. Nanti kalian pelajari. Asik kalau menurut saya Cisco, tapi asal niat aja belajar. Terusan juga eh, di kelas 2 ini catatan teman-teman. Di kelas 2 ini kalian harus benar-benar meningkatkan kemampuan kalian, nunjukin kemampuan kalian jika kalian memang ingin masuk ke jurusan terkait ya. Meningkatkan kemampuan kalian karena memang ya menurut saya ya, guru itu melihat kalian ya, melihat saya lah, melihat saya. Jika lo memang performanya bagus dalam TKJ, nanti menurut saya yang anak-anak bagus di dalam teknik kejuruannya itu akan PKL di tempat yang sesuai seperti toko komputer gitu. Kalau saya ya tempatnya memang begitu, kalau siswa yang bisa di toko komputer itu. Nah oke, kelas 2 cukup segitu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke kelas 3. Let's go. Lanjut di kelas 3 teman. Ini kelas 3 adalah kelas terakhir ya. Kelas terakhir di mana kita akan benar-benar fokus dan semakin mengurangnya pelajaran dari pelajaran umum. Karena gua ya, ini kembali ke sudut pandang gua ya. TKA, Ukom, terus juga ujian akhir. Tiga itu dalam satu
tahun terakhir. Di tahun terakhir itu adalah tahun dimana pelajaran umum semakin murang dan ada TKA, ada juga UKOM, ada juga namanya ujian akhir. Jadi itu padat jadwalnya teman-teman. UKOM mempelajari tentang mikrotik, terus juga mempelajari tentang bangun jaringan beneran. Setelah kalian pelajari buatan kabelan, kabelan akan menghubungkan perangkat jaringan, ya, komputer ya. Komputer juga dihubungkan ke perangkat jaringan, kayak router ke komputer, switch ke komputer, terus terhubung ke router gitu teman-teman ya. Dan juga eh, itu namanya mempelajari UKOM ya teman-teman, persiapan UKOM. Di sela persiapan UKOM nanti ada juga bimbel TKA itu setelah pulang kalau tempat saya, dan itu cukup jadwal sekolah menurut saya jadi padat teman-teman, walaupun nggak tiap hari tapi jadwalnya padat teman-teman. Setelah TKA fokus UKOM, setelah TKA jadi TKA dulu ya, habis bimbel ya belajar bimbel, terus TKA, habis TKA fokus ke UKOM. Selesai UKOM kita ujian terakhir. Gua ujian terakhir, dan gua ujian akhir ini gua nggak sibuk ya teman-teman, ya nggak sibuk. Dan juga gua seingat gua nyantai, gua nggak terlalu ada beban pikiran di kepala gua. Nah, kenapa singkat ya, menurut gua persingkat aja ya untuk sisi kelas 3 ini, karena jika kelas 3 memang singkat tapi padat itu aja. Nah, udah sih. Kalau untuk saran, menurut gua sarannya adalah masuk ke TKJ karena hobi, bukan karena memang pengen kayak A B C. Tapi kalau pengen kayak A B C memang hobi, nah oke, gak apa-apa teman-teman. Tapi kalau memang kalian ikut-ikutan doang, gua saran jangan teman-teman, karena ya takut nanti saat kalian tidak suka mengerjakan sesuatu, kalian akan takutnya menyesal. Dan jadi ya sayang aja, siapa tahu kalian punya keahlian di bidang lain, kayak misalnya TSM, KL gitu, kenapa enggak gitu, masuk aja gitu. Oke, kerjakan yang mau kalian kerjakan ya, jangan ikut-ikutan, tapi kalian harus fokus dengan apa yang kalian mau. Cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada yang dilebihkan dan dikurang-kurangkan. Saya akhiri, dadah.